alayya wa 'alal anbiya'i min qabli wa qad sirna syufa'ala fi yaumil qiyamah wa idza astaghfarti lil mu'minin fa kulluhum raduna 'anki wa idza qulti subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa qad hajabti wa atabarti. Artinya, apabila engkau membaca surah Al-Ikhlas, sabda Rasulullah SAW, ya, apabila engkau membaca surah Al-Ikhlas, berarti engkau seolah-olah telah menghatamkan Al-Quran. Dan jika engkau bersalawat kepadaku dan kepada para nabi sebelumku, berarti engkau telah menjadikan kami sebagai penolongmu atau memberikan syafaat di hari kiamat. Dan ketika engkau beristighfar, memohon ampun untuk orang-orang yang beriman seluruhnya, berarti mereka telah senang atau ridho kepadamu. Dan apabila engkau mengucapkan lafaz tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, berarti engkau telah melakukan ibadah haji dan umroh. Jadi Bapak Ibu sekalian, inilah 4 amalan yang harus kita baca sebelum kita tidur. Jadi ini ajaran baginda Nabi SAW kepada Siti Aisyah sebelum tidur. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, bagi kita kalau hendak tidur, membaca ayat-ayat Al-Quran, paling tidak membaca suratul Fatihah 1 kali, ayatul kursi 1 kali, surah Al-Ikhlas 3 kali, Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali, Falaq 1 kali dan An-Nas 1 kali. Itu ditiupkan di telapak tangan kita, kemudian disapukan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Insya Allah selama kita tidur, kita aman dari gangguan para syaitan. Nah, itu ajaran baginda Nabi Muhammad SAW. Saya kalau mau tidur, itulah yang saya bacakan. Selama saya membaca itu, Bapak Ibu, saya tak pernah bermimpi, bahkan tidak pernah bermimpi saya. Lenyap tidur tuh ya. Tidak bermimpi saya. Ya. Orang-orang lain bermimpi tidur, saya tidak bermimpi tidur. Kalau saya bermimpi berarti ada tanda, ya, ada sesuatu. Selain itu saya tidak pernah bermimpi. Ya. Memang nyaman yang tidur itu ya. Saya sama sekali merasa memang aman ya, tidak pernah dia pun ada apapun ya. Kecuali orang rumah ya. Nah itu Bapak Ibu sekalian. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjut. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau bersabda, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man qara'a qul huwallahu ahad ba'da sholatil ghadi 10 marratin lam yasir ilaihi dzanbun wa in jahadun syaitan." Barang siapa membaca surah Al-Ikhlas 10 kali sesudah sholat subuh, maka tiada dosa yang menimpa padanya. Tidak akan batal dia berbuat dosa pada hari itu, sekalipun syaitan itu menggodanya. Nah, jadi kalau kita sudah sholat subuh, kita membaca surah Al-Ikhlas, maka pada hari itu, siangnya itu kita akan terjaga dari perbuatan dosa-dosa yang besar. Dosa-dosa kecil pasti, tapi paling tidak dosa-dosa besar itu terjaga kita. Terus Bapak Ibu, ada satu amalan. Kalau Bapak Ibu masuk ke dalam rumah, jangan lupa membaca surah Al-Ikhlas. Paling tidak 3 kali. Kemudian tutup dengan sholawat 3 kali. Baru mengucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru masuk ke rumah. Kalau ini terutama pada waktu subuh misalnya. Kalau kamu sholat subuh di sini, balik ke rumah baca itu. Jangan dulu ngetok pintu, pegang dulu gagang pintu rumah kita, baca surah Al-Ikhlas 3 kali, sholawat 3 kali, kemudian baru mengucap salam. Apa fadilahnya? Kamu masuk, rezeki itu masuk ke rumah kamu. Segala kebaikan itu masuk ke dalam rumah kamu, terutama rezeki. Ya, terutama rezeki. Saya sering amalkan itu Bapak Ibu ya. Kalau lagi buntu-buntu, sholat subuh ke masjid, balik ke rumah, baca itu bukan pintu. Niatkan ya Allah, masukkanlah rezeki ke dalam rumahku ini. Aku beli buntu.
baca qul 3 kali, salawat 3 kali, kemudian berucap salam, masuk ke rumah. Gimana pada siang hari itu? Nanti kamu dapat job lah, ya. Dapat pekerjaan, dapat tawaran, dapat macam-macam. Nah itu Bapak Ibu, ya. Itu yang terjadi. Itu saya rasakan Bapak Ibu yang macam itu. Ya. Buktinya hari Jumat tadi, ya kan? Nah, saya praktekkan komisi. Akhirnya hari Jumat kan ya, lokal kan, acara di TK negeri, kemudian hari nawari jadi imam di Madinah Amir, ya kan? Jadilah amplop tuh kan, jadi laut kan, lumayan kan. Sudah jadi imam kan, kebetulan datang bupati dulu kan, nah, sudah imam kan balik. Oh ternyata bupati itu kasih saya duit 100.000 rupanya ya kan, tapi saya sudah balik. Ya sudah divisi pengusaha. Nah itu Bapak Ibu, ya rezeki kita ada sangka-sangka Bapak Ibu. Ada saja ya rezeki yang Allah berikan. Tapi itulah syaratnya kamu harus sholat subuh di masjid. Bukan sholat di rumah lah. Sudah sholat di rumah keluar. Itu akal-akalan namanya. Maksud saya kalau keluar dari rumah, ya kan, datanglah ke masjid, balik dari masjid, balik ke rumah itu bacalah surah Al-Ikhlas. Nanti Allah kasih rezeki. Bapak Ibu di dalam masjid itu pada waktu subuh itu ada malaikatnya. Ada malaikat pembagi rezeki. Nah malaikat pembagi rezeki itu dia membagikan rezeki itu pada waktu subuh. Dicatat di siapa-siapa yang sembilan pemahaman atau jangan. Yang masalahnya malaikat ini membagikan rezeki tak banyak. Ya. Kalau duit paling-paling 200-300 ribu di hidupnya, kan? Itu kalau kita istilahkannya maksud saya. Dia tidak banyak membagikan rezeki. Ya. Itu ada malaikatnya Bapak Ibu. Apalagi di sini ada Al-Quran di situ. Itu ada di situ dia. Malaikat rahmat itu, malaikat membawa rezeki itu ada di Al-Quran di situ. Dia kalau pada waktu subuh dia metu dari Al-Quran itu. Dia siap menunggu di luar. Siapapun para hamba Allah yang keluar dari masjid sudah sholat subuh dia bagikan rezeki itu. Dia ikut kamu balik ke rumah. Itulah makanya saya ajarkan tadi sebelum mau pintu rumah itu bacalah surah Al-Ikhlas sebanyak 3 kali. Kalau kamu nak baca 7 kali dia lebih bagus. Itulah saking tuntunan. Jadi apa silakan. Tapi maksud saya, Ustaz, saya sudah coba 100 ribu masih ada tunggal rezeki. Oh, berarti belum. Berarti doa kamu itu masih belum didengar oleh Allah. Berarti kamu tuh sebenarnya tak alam namanya. Jangan ya. Kita tuh beribadah ikhlas Bapak Ibu. Memang malam ini saya ajarkan seperti itu. Tapi maksud saya jangan dijadikan niat. Ya. Aku nak sholat subuh, nak praktek nabi ucap jadi kan dapat rezeki banyak. Jangan macam itu maksud saya. Malam hari ini apa yang saya ajarkan itu jadikan sekedar pengetahuan, jangan diniatkan. Lalu nanti kamu lagi sholat itu udah ikhlas lagi, hilang ikhlas dalam ibadah lagi, ya kan? Jadikan pengetahuan saja apa yang saya sampaikan pada malam hari ini. Masalah Tuhan dan memberi dan banyak dan itu terserah, itu hak Tuhan. Yang jelas kita selalu berharap kepada padanya. Ya, itu saja Bapak Ibu. Ya. Kemudian berikutnya, man qara'a suratul qul huwallahu ahad marratan wahidan a'tahu Allah taala wa min al-ajri kama sirri ajri mi'ati syahid. Barang siapa yang membaca satu surah Al-Ikhlas, maka Allah akan memberikannya pahala sebesar 100 orang yang mati syahid. Nah ini luar biasa Bapak Ibu. Barang siapa yang membaca satu surah Al-Ikhlas dengan ikhlas ini, maka Allah akan memberikannya 100 pahala orang yang mati syahid. Kemudian berikutnya, kenapa surah Al-Ikhlas itu disebut dengan Al-Ikhlas? Surah ini dikatakan surah Ikhlas karena surah ini mampu menyelamatkan pembacanya dari segala kesulitan, baik urusan dunia maupun akhirat, baik ketika sakratul maut
ataupun kegelapan di dalam kubur, dan macam-macam bahaya kelak di hari kiamat. Itulah surah ini disebut dengan surah Al-Ikhlas. Makanya Bapak Ibu, kalau dikit-dikit baca Yasin kan, surah Al-Ikhlas itu pasti dibaca. Kalau ada orang mati, dikit-dikit surah Al-Ikhlas itu dikirimkan kepada orang mati itu. Makanya Bapak Ibu, di dalam sholat sunat hadiah itu surah Al-Ikhlas paling banyak dibaca sebanyak 11 kali atau 10 kali. Itu ya itu. Nah inilah kan maksud saya kan, kalau kita kedatangan peserta baru kan banyak ketinggalan kan. Ambil jauh belajar. Ya kan? Ya, oke, saya ulangi lagi cara sholat sunat hadiah. Ya, karena ada peserta baru juga kan. Baca surah Al-Fatihah 1 kali, Ayatul Kursi 1 kali, Al-Haqq 1 kali, kemudian surah Al-Ikhlas sebanyak 11 kali atau 10 kali. Itulah keistimewaan surah Al-Ikhlas Bapak Ibu. Ya. Orang di dalam kubur itu Bapak Ibu. Nah ini kembali ke cerita masalah kubur lagi. Setiap malam Jumat, orang di dalam kubur itu ruh itu balik ke rumahnya masing-masing setiap malam Jumat. Mereka berharapkan doa dan pahala dari keluarga yang masih hidup. Pernah ada kamu terpikir, pernah ada kamu tahu siapakah kakek-kakek buyut-buyut kalian di atas itu? Kenal dan masih mereka dengan kalian? Tahu dan? Kalau buyut tahu. Di atas buyut tak tahu lagi. Coba kalian punya anak, oke, anak masih ngirimkan doa kepada kita. Anak kita punya anak, cucu berlagi-lagi punya anak, berarti dia sudah buyut kita kan? Buyut ini tadi menikah lagi, punya anak, dia apa kita tuh? Buncit. Kira-kira buncit ini tahu tak dengan nama kita ini? Ya sudah 5 generasi. Tidak tahu lagi. Tidak tahu lagi. Mungkinkah dia mengirim doa kepada kita yang sudah mati? Mungkinkah dia ingat dengan kita lagi? Mungkinkah dia mendoakan kita? Pernah ada kamu terpikir ke situ? Kalau sudah ke 5 generasi, terputus amal kita ini Bapak Ibu. Pernah ada kamu mikir ke situ? Saya pun sama. Dan lagi duit saya di atas itu, tidak tahu saya, ya kan? Tidak tahu saya. Jadi mau kirim doa, cari dulu, ya kan? Tidak tahu siapa namanya kan? Nah Bapak Ibu, untuk mensiasati hal ini, makanya kamu harus beramal jariah. Salah satunya adalah berwakaf. Ini menghindari terputusnya amal. Maka cak kamu sholat, masjid ini kan, aku punya dari bangun. Kamu jangan pelit, ada duit, kasih. Wakaf. Misalnya Pak Ketua ingin ganti keramik pecah misalnya, kamu duluan kasih keramik. Ya. Karena kita memikirkan di situ Bapak Ibu. Ketika sudah generasi kelima, lupa mereka dengan kakek buyutnya ini. Tak mungkin lagi mereka mendoakan. Buktinya hari ini, kamu tak mungkin doakan kakek-kakek buyut kamu generasi kelima ke atas itu. Tak terdoa kamu paling-paling buat nenek kamu lah paling kamu doa. Paling-paling buyut. Nah buyut paling tahu kamu tuh. Buyut. Lebih dari itu atas-atas itu tidak tahu lagi kamu. Buyut itu nggak apa. Karena itu kan benar apa saya katakan. Iya. Makanya untuk mensiasati terputusnya amal ketika kita mati nanti, banyak-banyaklah kamu berwakaf. Karena wakaf itu akan terus mengalir selagi itu masih ada. Apalagi cek masjid ini, tak mungkin kalau masjid ini dibuka sekarang. Kalau ada yang buka masjid ini, apalagi dalam masjid banyak orang yang berwakaf, tak lama umurnya orang itu. Ya, itulah yang terjadi di Tanjung itu. Masjid Al-Jihad itu kan dibongkar habis itu. Iya. Padahal di dalam masjid itu banyak orang berwakaf di dalamnya. Benar. Di mana panitia yang membongkar itu?
satu persatu Allah panggil, Benar. dimintai pertanggungjawaban. Enggak jadi mesin lagi. Jumlah tiap minggu tuh sekarang seminggu tuh 3-4 orang mati. Hebat, ya. Gempor jumlah ini. Tiap hari orang menggali kuburan, semuanya boleh diberi. Iya. Waktu saya masih ada di Gunung Tanjung ini, sebelum saya pindah ke sini, waktu masih itu masih dibongkar. Luar biasa, tiap hari orang mati. Tampung-tampung biar lalu berduk. Ada orang mati, ada orang mati. Itulah akibat wakaf tadi, menghancurkan masjid yang mana di dalamnya itu banyak orang yang Bermakan. masih kita itu dinding-dinding itu kan keramik sampai dinding keramik itu wakaf semua itu. Oh iyalah. Kalau dihancurkan hilang pahala orang mati tadi. Kan itu bukan dalam kubur. Kemarin mereka mantap pagi itu kumpul duit dan keramik tadi. Dalam waktu sekejap dia dihancurkan. Dasar mereka kita pun protes ya, kita pun marah. Nah itu yang terjadi Bapak semuanya. Nah itu ya seperti itu Bapak Ibu. Kalau kita ingin merehab tuh ya rehab yang sebenarnya memang sudah rusak. Jangan kita rehab yang masih bagus masih ada direhab. Nah, memang mau direhab baru-baru itu yang sudah rusak, benar-benar rusak. Yang masih bagus ada direhab, ya lagi guna untuk bukan Tuhan Bapak Ibu. Nah ini yang susahnya. Siapa yang pada menolak bukan Tuhan susah? Nah itu yang terjadi Bapak Ibu. Jadi ini yang saya anjurkan untuk Bapak Ibu sekalian. Jangan kamu bosan-bosan untuk mewakaf. Wakaflah, walaupun hanya 1 rupiah, 1000 rupiah, 1 rupiah tadi kan, walaupun itu 1000 rupiah. Ya, wakaflah. Karena kita mewanti-wanti nantinya ketika waktu amal kita terputus kita masih dapat menikmatinya. Mungkin ada apa-apa generasi kita yang terima itu lupa dan kita asalkan pahala wakaf kita terus mengalir kepada kita. Apalagi orang yang mewakafkan tanah masjid itu luar biasa. Wakaf tanah ini kemudian mau masjid di atasnya itu luar biasa Bapak Ibu. Nah itulah dimaksud dengan surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas itu Bapak Ibu sangat luar biasa sekali Bapak Ibu. Dia bisa meredam azab kubur. Makanya ada namanya tahlil kubro itu. Tahlil kubro itu salah satu jalan untuk meredam azab kubur. Jadi kalau misalnya orang tua kita susah di alam kubur itu buatlah tahlil kubro. Itu bisa meredam amukan azab kubur. Itulah makanya surah Al-Ikhlas ini disebut dengan surah Al-Ikhlas. Dia sebagai penyelamat. Itulah istimewa surah Al-Ikhlas. Dia sebagai penyelamat. Nah kemudian ada sebuah cerita Bapak Ibu. Di dalam kitab ini ada sebuah cerita. Ada seorang pria meninggal dunia. Dia mempunyai bapak yang masih hidup. Pada malam pertama, ayahnya bermimpi bertemu dengan anaknya di dalam kubur itu. Oleh malaikat di dalam kubur. Lalu pada malam kedua, bapak bermimpi lagi dan bertemu sang anak di dalam mimpi. Dan anak itu berada di taman surga. Lalu sang ayah bertanya kepada sang anak, apa yang terjadi? Malam pertama saya melihat engkau disiksa, pada malam kedua engkau berada di taman surga. Lalu sang anak itu menjawab, ayah, pada malam yang kedua itu ada orang laki-laki lewat di depan kuburan kami. Lalu sang orang yang lewat tadi membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 3 kali, lalu dikirimkannya kepada kami. Lalu kami pun dilepaskan azab kuburnya oleh Allah berkah daripada surah Al-Ikhlas. Nah inilah Bapak Ibu sekalian, kalau kamu ziarah ke makam orang tua yang sudah wafat, kirimkanlah surah Al-Ikhlas. Minimal baca sebanyak 13 kali. Kemudian baca salawat kepada baginda Nabi itu sebanyak 14 kali. Al-Fatihah 1 kali. Kemudian berdoalah kepada Allah.
minta ampunkan dosa-dosa almarhum yang telah meninggal ini. Insya Allah itu sampai dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting, makanya Bapak Ibu kalau kita lewat di pemakaman, ucap salam, baca surah Al-Ikhlas, baca salawat. Insya Allah itu akan meringankan mereka. Ya. Tapi saya yakin Bapak Ibu, orang yang di dalam kubur ini itu semuanya aman. Gitu. Orang yang dikuburkan di dekat makam seorang wali itu aman dia. Aman dia azab kubur dia. Buktinya kan katanya ngantuk kan? Kamu di sini aman kan? Artinya aneh-aneh ini. Nah, ini Bapak yang maksud saya masuk tuh. Makanya ini saya ulang lagi nih ceritanya. Ini sudah saya sampaikan. Tanah pemakaman yang terbaik itu adalah pertama di tanah haram, yaitu di Mekah Al-Mukarramah. Kalau mati di situ, dikuburkan di situ, kita aman, bebas kita dari azab kubur. Yang kedua, pertama pemakaman baqi di Madinah, itu bisa melepas azab kubur. Yang ketiga, minta dikuburkan dekat orang-orang soleh, apalagi dekat para wali. Kita dapat rahmatnya, dapat kemuliaan. Tak mungkin sang tetangga itu membiarkan tetangganya menderita, tak mungkin. Dia juga terusik di dalam kubur kalau tetangganya terjadi setiap hari. Dia pasti mengatakan, ya Allah, ampun ya Allah yang Muhammad Zikor ini. Kesian imannya kan, dan miskin lah susah, mati susah belum. Kita perlu oleh Tuhan. Makanya orang yang ditanamkan di sini semuanya aman, Bapak. Aman ya. Karena berdampingan dengan seorang wali. Yang keempat, tanah pemakaman yang terbaik itu adalah di dekat masjid. Makanya kuburan itu kalau di dekat masjid tidak seram dia. Coba lihat kuburan yang sering berada di tengah itu. Siang hari bagaikan tengah malam. Merinding. Pedes. Yo kiri kanan ya kan. Apa yang merinding ini? Wah, kita ada usul kajian, kamu baca bentaran lagi ya kan. Itulah kalau pemakaman berada di tengah hutan. Angker pemakaman itu. Jelas tiap malam pasti banyak orang minta nomor di situ. Lengkap lah. Itu yang terjadi Bapak Ibu. Aku baru Siko, masjid ini Siko, masjid di dalam darat Siko, bola kuburan. Itu bagus Bapak Ibu. Kalau masjid di dekat kuburan aman Bapak Ibu. Dia aman dari hal-hal yang terjadi. Kenapa? Karena masjid itu ada azannya, ada zikirnya, ada bacaan-bacaan ayat Al-Qur'annya. Nah ini yang bisa menetralkan sifat-sifat negatif. Karena kuburan itu identik dengan tempat sarangnya syaitan. Kuburan itu identik dengan sarangnya para syaitan. Makanya kalau ada masjid dia netral. Apalagi masjid itu banyak dibacakan ayat Al-Quran, banyak dibacakan zikir, itu bisa mengusir mereka itu menetralkan. Makanya kalau kamu mati, minta kalau kubur dikuburkan dengan orang-orang soleh. Jangan mati minta dikuburkan dengan bakmi kamu. Apalagi bakmi kamu udah tahu udah pernah sembahyang misalnya. Pagi jadi tiga berada sama-sama. Oh, tiga berada sama-sama. Baca saling tolong. Mana saling tolong? Karena terjadi sama-sama. Nah, ini akan. Makanya Bapak Ibu, kita harus peka ya. Kalau ada orang tua kita meninggal dunia, kita harus peka. Tanya kepada anak-anak kita itu, malam tadi bermimpi. Biasanya itu dapat tamsil Bapak Ibu. Bagaimana keadaan orang tua kita yang meninggal itu? Karena 40 malam itu Bapak Ibu itu masih hangat-hangat itu. Kalau setelah 40 malam itu lepas Bapak Ibu. Ya. Karena roh itu dia selama 40 malam dia masih berkeliling di rumah kita, masih keluar masuk. Kecuali kalau malam pertama ada orang yang ngangkat kiri, nah itu bukan roh itu Bapak Ibu, itu syaitan itu jin korinnya itu. Nah ini harus dibasmi ini.
Selagi jin korin itu tidak dibasmi, Bapak Ibu, ruh itu tak bisa balik ke rumah. Dia hanya nentang dari kejauhan di rumah kita, tidak masuk dia. Karena di rumah itu ada yang dulunya. Kalau jin korin ini sudah kita basmi, sudah kita selesaikan, ruh itu bisa masuk rumah. Nah, inilah penghalang kita kalau kita nanti mati esok seperti itu. Syaitan ini menjadi penghalang kita untuk bertemu dan melihat keluarga kita. Ya. Ini yang bahaya. Itu kalau sudah diberapus di syaitan jin korin ini, aman itu. Ruh itu tak mengganggu apa itu. Ruh itu tak percaya apa, menyengkek, tak mau baca ruh itu sebenarnya. Dia bersifat seperti angin, seperti udara biasa nih. Ya. Nah, jangan menyengkek nampar ngomong ini. Dia tahu apa yang kita. Ya kan? Tapi jam 5 itu ini syaitan di bawah itu. Inilah yang rusak ini sebenarnya kan. Pada hakikatnya ruh itu dari itu aman ruh itu ya. Dan mengganggu seperti itu ruh. Nah, ini saya sampaikan terus-menerus Bapak Ibu. Makanya kalau ada keluarga kita yang meninggal dunia, kita harus peka, kita harus lihat bagaimana keadaan di rumah itu. Kalau ada yang hal aneh-aneh itu syaitan Bapak Ibu. Banyak-banyak bekerja ayat-ayat Al-Quran atau salah satunya adalah ayatul kursi. Dan dipaham dari baca surah Al-Baqarah. Al-Baqarah itu ada 3 juz itu. Surah Al-Baqarah ada 3 juz. Itu harus selesai dibaca. Lari dia dari rumah kita. Ya. Makanya ada tahlil kubro itu macam itu Bapak Ibu. Tahlil Aku belah sudah 10.000, bapak 10.000, ibu sampai. Bahasa kaki, bahasa Arab, bahasa Turun, bahasa kita biasa. Maksudnya? Ya Allah, bacaanmu ini peluru sekian puluh ribu, 10.000. Oh, bagus, sampai. Maku dengan baku. Ya, sampai. Sampai. Sampai baca bahasa Arab. Doanya itu kan. Satu hal Bapak Ibu, orang ruh itu di dalam kubur itu dia berharap makanan dari orang yang hidup. Karena ruh itu tidak bisa bekerja Bapak Ibu. Dia menanti kiriman dari orang yang masih hidup di muka bumi ini. Surah Al-Ikhlas yang kita baca itu akan dikirim oleh Allah kepada almarhum rupa bentuk macam-macam itu, entah makanan, entah apa, hanya Allah yang tahu. Sesuai dengan kebutuhan almarhum. Ya. Nah, makanya Bapak Ibu, misalnya malam Jumat kamu kan diasinan di sini. Kamu tuh jangan sekedar ngintip makanan saja, kamu juga harus hadir di sini. Ya. Ngaminkan doa. Ustaz, saya tak baca uji Yasin, dengarkan saja. Ketika saya membaca doa, kamu aminkan saja. Itu lebih baik Bapak Ibu daripada kamu ngarang di rumah, nonton TV, cuma ngirim makanan dari sini. Jangan. Ya. Kalau kamu cuma ngirim makanan, kamu ngarang di rumah, itu ibarat makanan itu ibarat nasi tanpa lauk dia dapat. Ya. Ibarat nasi tanpa lauk dia, tak sempurna juga keiman kamu itu. Makanya amin dari kata amin dari seorang amal itu lebih berharga. Itu lebih menyejukkan hatinya. Apalagi misalnya begini, orang tua kalian misal senang makan pindang apa, pindang patin misalnya. Masa ke bidang patin di sini? Itu akan dikirim oleh Allah kepada orang tua kalian itu sampai seperti makanan itulah sampai kepada mereka. Niatkan saja ya Allah, umatku ini senang makan pindang patin ini. Maka buat pindang patin ini tolong sampaikan kepada orang tuaku ini ya Allah. Masa pindang patin ini sampaikan di sini. Ketika orang-orang di sini makan, itu akan disampaikan oleh Allah kepada orang tua kalian. Nah, saya pernah lupa Bapak Ibu, ada orang-orang yang mengadu kepada saya, orang tuanya mereka bermimpi orang tuanya kepingin makan ini ya. Saya suruh masak, kemudian kau sedekahkan, suruh baca Yasin. Aman sampai Bapak Ibu kepada orang tuanya yang meninggal tadi. Banyak itu orang yang bercerita kepada saya hal-hal seperti itu ya. Saya suruh masak makanan yang mereka minta ya. Ya makhluk pula Bapak Ibu tiap hari makan sambal jalo, bosan lah pula ya kan. Pengen ayam goreng, sate ya kan, martabak, pengen mereka makan-makan itu
Sama seperti orang ngomong semacam itu Bapak Ibu. Ya. Nanti Bapak Ibu kalau kita sudah masuk alam itu baru ngerti. Oh ini apa yang diceritakan Ustaz yang macam ini. Makanya orang tua hobi merokok bisa ya Pak? Misalnya rokok, nggak ya kita disakitin. kalau mau ngerokok. Jawab ya. Rokok itu mubazir. Benaran. Aja Pak Mael. Api juga. Jadi masalahnya kalau ayahnya meninggal kita rokok ya kita rokok ya. Tidak tahu juga pemain kalau masalah rokok. Mungkin juga ada juga orang rokok dalam sana kan. Pak rokok itu ditanjutin jemaah-jemaah maksudnya. Ayo Pak. Iya iya. Bapakku hobinya merokok. Ya. Ya, mungkin sampai juga pemain karena itu memang perkara gaib kita banyak orang tahu masalahnya kan ya. Mungkin kalau Iya, iya. Baik, kita lanjut man qara'a suratul ikhlas marratan fakan nama qara'a sulusul Quran wa man qara'a marrataini fakan nama qara'a sulasul Quran wa man qara'a salasa marratin fakan nama qara'a Quran kullahu wa man qara'a asyara marratin banahu ta'ala law baita fil jannah min yaqutin hamra. Barang siapa yang membaca satu surah Al-Ikhlas maka seolah-olah dia telah membaca Al-Quran sepertiganya. Barang siapa yang membaca 2 kali berarti 2/3 Al-Quran. Dan barang siapa yang membaca surah Al-Ikhlas 3 kali seolah-olah dia telah membaca Al-Quran seluruhnya. Dan barang siapa yang membaca 10 kali pasti Allah membangunkan untuknya sebuah gedung di dalam surga yang batunya terbuat dari yakut permata merah. Nah ini Bapak Ibu, kalau 10 kali kita membaca surah Al-Ikhlas maka di dalam surga Allah akan bangunkan gedung yang terbuat dari batu yakut merah. Makanya Bapak Ibu kalau kamu nanti ingin masuk surga, ingin mendapatkan sebuah istana yang megah, banyak-banyaklah membaca surah Al-Ikhlas. Kalau kamu ingin memiliki taman surga, banyaklah membaca tasbih subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu akan dibuatkan taman surga Bapak Ibu. Kemudian kalau kamu ingin mendapatkan banyak buah-buahan di dalam surga, kebun buah-buahan, banyak-banyaklah membaca sholawat. Ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kamu akan mendapatkan taman buah-buahan, kebun buah-buahan di dalam surga. Kalau kamu malas beramal, jangan jadi berpuluk kamu. Ini Bapak Ibu, janganlah kita pelit untuk beramal Bapak Ibu ya. Nanti kamu dapat puluk dalam surga itu ya kan, nah kamu mampu loh ya. Kemudian berikutnya dalam sebuah hadis disebutkan Bapak Ibu, Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang membaca surah Al-Ikhlas 1000 kali Bapak Ibu, setiap hari 1000 kali, maka ketika dia meninggal dunia dia akan disolati sebanyak 70.000 malaikat dari langit. Nah ini Bapak Ibu, ini pernah terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Ada seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Muawiyah. Pada waktu itu Rasulullah SAW sedang duduk di teras di pinggir kota Madinah. Kemudian tiba-tiba langit menjadi mendung. Kemudian turunlah malaikat Jibril mengabarkan kepada baginda Nabi bahwa pada hari ini telah meninggal Muawiyah dan jenazahnya akan disolati sebanyak 70.000 para malaikat dari langit. Nah ini menggemparkan Bapak Ibu. Jadi kalau kamu ingin disolati malaikat sebanyak 70.000 orang, banyak-banyaklah mengamalkan surah Al-Ikhlas minimal sehari itu sebanyak 1000 kali.
Matahari itu Bapak Ibu waktu dia muncul dia redup. Nah, waktu tengah hari masih redup cahaya matahari itu. Kenapa bisa redup? Karena cahaya matahari itu dihalangi oleh 70.000 para malaikat itu. Sayapnya itu menghalangi cahaya matahari. Bayangkan itu kalau malaikat ini sudah nyolot ke tubuh, cak mana malaikat bukan akhir kubur itu. Berani tak dia masih menanyakan marah buka itu? Tak berani lagi. Langsung datang dia langsung luaskan halaman kuburan kita seperti taman surga itu. Tidak berani lagi dia menanya marah buka, Muhammad Nabi buka dan sebagainya lagi. Langsung kita berada di taman surga. Makanya Bapak Ibu banyak-banyaklah beramal, beli tasbih. Berapa share tasbih itu? Tidak, kalau susah punya kecil-kecil saja, yang hitungan 25 ya kan, dikit kan, masuk ke gelang, masuk ke tangan. Nah, ini kemana-mana tuh pasti dikeluar ke dia tasbih, ya, Allah salawat, peluru, ya kan. Yang simpel-simpel lah, yang mudah-mudah ya, bisa dibawa kemana-mana. Itu Bapak Ibu. Jadi kalau kamu ingin mati disolati 70 amalkanlah surah Al-Ikhlas sebanyak 1000. Pak tanya Pak. Ya. Maaf Pak, kami juga mengamalkan satu malam 4041 selama hari, artinya malaikat lebih banyak lagi ya Pak. Ya, luar biasa lagi Pak Mael. Malah 44.000 itu luar biasa itu. Ya. Mungkin tak bisa saya bayangkan itu kehebatan fadilah surah Al-Ikhlas itu Pak Mael. Bahkan kalau sudah tembus 70.000, ya kita bebas dari azab api neraka Pak Mael. Terima kasih. Ya. Luhu itu kalau sudah tembus, apalagi 1.000.000 Bapak Ibu. Kalau kamu sudah tembus 1.000.000 luhu, aman kamu dari azab api neraka, aman kamu. Pokoknya pacak kamu masuk surga itu tanpa dihisab. Ya, kalau kamu tembus 1.000.000 luhu itu. Ya. Ada yang belum tembus 1.000.000 luhu itu. Nah, makanya saya katakan tadi mulai hari ini terus catat 1.000 ya kan? Sampai kita wafat. Kalau sudah sampai 1.000.000, pokoknya sedapatnya saja 1.000 ya. Itu insya Allah akan menjadi amal ibadah kita untuk menghadap Allah. Kita itu berharap Bapak Ibu membaca nanti secara khusus. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah, mungkin sampai di sini saja perjumpaan kita. Dan waktu kita akan bertemu lagi pada malam Kamis, insya Allah walaupun dalam keadaan sehat walafiat, kita akan berjumpa lagi dan kita akan membahas tentang materi-materi yang lainnya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.